Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya kedatangan motor Yamaha Mio M3 dengan kendala mati total ya, disebabkan oleh kabel yang konslet. Bisa kita lihat sendiri di bagian kabel sikringnya itu terkelupas ya. Langsung saja saya bongkar bagian batok lampunya, karena penyebabnya itu ada di bagian depan. Karena untuk kabel di bagian depan itu rawan tergores akibat setir ataupun kabelnya ketika kita goyang ke kiri ke kanan, maka si kabel itu bakalan bergores ya, ataupun tergores. Setelah saya cek bagian kabel bodinya ternyata benar. Nah, di bagian sini ya, jadi si kabelnya itu nempel ke rangka ataupun ke ground ya, akibat jangka panjang pemakaian lama, setir kiri kanan jadinya bergoresan dengan rangka. Langsung saja kita buka dulu cover-covernya semua supaya lebih mudah saat pengerjaannya ya. Nah, di sini kita cek juga ya semua kabel bodinya, mau yang depan, kemudian atas, kemudian di belakang juga cek, takutnya ada kabel terkelupas oleh gigitan tikus seperti itu ya. Namun di sini untuk masalahnya ataupun kendalanya itu si kabelnya tergores ke rangka, jadinya banyak kabel yang gosong. Nah, jadi di sini ada kabel positif yang nempel ke rangka sehingga menggosongkan keempat buah kabel ini ya, teman-teman. Tuh, kabel-kabelnya 4 biji itu terkelupas akibat konslet ya, teman-teman. Nah, tinggal kita perbaiki aja yang bocor-bocornya. Misalkan kalau kabelnya nggak putus, kalau terkelupas saja, kita kasih solasi ya. Nah, kita bungkus solasi ban kalau misalkan kabelnya nggak putus. Kalau misalkan yang putus, hampir mau putus, ya udah kita potong aja, nanti kita sambung. Nah, untuk pengalaman saya kebanyakan ya motor matic yang konslet seperti itu biasanya itu di bagian depan ya, jarang banget di bagian belakang. Kalau misalkan di bagian belakang itu biasanya digigit oleh tikus dan tidak bakalan menyebabkan konslet seperti ini ya. Pastinya mati total saja. Namun di sini kan ketika kita pasang bagian sikringnya, jadi si kabel sikringnya malahan terbakar ataupun gosong ya. Jadinya itu si kabel sikring pun terkelupas. Nah, kita bungkus saja seperti ini. Kemudian yang putusnya kita sambung aja menggunakan kabel yang baru. Kemudian di bagian rumah sikring saya ganti juga menggunakan yang baru ya, karena yang sebelumnya kan udah terkelupas. Jadinya takutnya nanti terjadi apa-apa, biar lebih aman kita ganti rumah sikringnya saja. Nah, seperti ini cara mengatasinya ya. Ini pengalaman saya apabila teman-teman menemukan kasus hal yang sama, kemudian konslet gosong, itu bisa jadi dari sini, dari depan ya. Karena udah beberapa kali biasanya ya dari sini masalahnya. Jadi si kabel bodinya nempel ke bagian rangka, lama-kelamaan akibat bergesekan itu bakalan membuat si kabel pun terkelupas. Nah, kita bungkus, kita kencangkan ya secara bagus, maksimal, jangan sampai copot ya, teman-teman. Kita putar-putar seperti ini ya. Nah, sampai kencang, pokoknya jangan renggang ya. Nah, kita bungkus, nanti kita bungkus pakai solasi ban ya, mau berapa lapis juga bebas. Yang penting kuat, tidak bergoresan lagi dengan rangka ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita cek bagian rumah sikringnya. Nah, rumah sikringnya kita jumper aja langsung, karena di bagian rumah sikringnya itu tidak terhubung ya. Kita coba jumper langsung, kemudian kita coba hidupkan. Nah, ini motor sudah hidup. Kemudian kita pegang bagian kabelnya ya. Kalau misalkan si kabelnya ada yang panas, berarti itu masih ada yang konslet. Kalau udah nggak panas ya, berarti itu udah aman. Nah, ini udah saya pasang semuanya. Si motor pun sudah bisa hidup kembali dan normal, tidak ada kendala lagi di bagian perkabelannya ya, tidak ada konslet apapun. Oke, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.